allazi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ah. Inna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. Amin ya rabbal alamin. Yang mulia pengurus Dewan Kemakmuran Masjid As-Sakinah, yang mulia para alim ulama cerdik pandai, Bapak Imam, wabil khusus para orang tua, bapak-bapak semuanya yang dirahmati Allah. Puji syukur mari kita persembahkan kehadirat Sang Maha Pencipta Allah Subhanahu wa taala, zat yang maha terpuji, yang maha baik. Di antara kebaikan Allah untuk kita adalah Allah memberikan hidayah di hati kita, dan Allah memberikan taufik kepada kita untuk bisa menjelmakan perintahnya malam ini. Mudah-mudahan salat maghrib yang telah kita tunaikan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat salam mari kita bacakan untuk kekasih Allah Nabiullah wa Rasuluh Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semoga pun salawat salam Allah dilimpahkan kepada sahabat-sahabat Rasul seluruhnya dan kepada para pengikut beliau. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Amin. Lanjut hadis kelima ya, hadis keenam sekarang. Anna Nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, ma min syai'in bagidul fahishal badhiyya. Nah, ini sabda Rasul. Tidak ada ya sesuatu pun yang lebih memberatkan timbangan kebaikan hamba orang beriman di hari kiamat yang sebanding dengan husnul khuluq, baiknya akhlak. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, gitu kan? Wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Jadi khair, kebaikan itu kan akan ditimbang, syar, keburukan pun akan ditimbang. Fa amma man thaqulat mawazinuhu fa huwa fi 'ishatin radiyah wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Siapa orang yang timbangan kebaikannya mengungguli timbangan keburukannya, dia akan hidup dalam keadaan diridhoi. Siapa orang yang timbangan kebaikannya ringan, berarti yang unggul timbangan keburukan. Nah, maka ibu pertiwi dia itu adalah neraka hawiyah, tempat tinggalnya. Berarti ditimbang kah? Amal itu ditimbang, kebaikan ditimbang, keburukan ditimbang.
Nah, kata baginda Rasul sallallahu, tidak ada yang akan membuat timbangan kebaikan orang beriman yang membuat dia lebih berbobot, lebih berat, ya, ketimbang husnul khuluq. Paham enggak, Pak? Oh, jadi husnul khuluq nih, baik akhlak ini akan menjadi pemberat timbangan kebaikan. Oh, luar biasa ternyata ya. Baik akhlak, ya, baik akhlak itu akan membuat timbangan kebaikan kita sangat berat. Tak ada, kata Rasulullah, sesuatu yang bisa membandingi itu. Oh. Jadi bukan hal kecil ya akhlak nih dalam Islam nih, ya. Berakhlak baik dalam Islam nih merupakan sesuatu yang luar biasa mendapat perhatian, ya. Sehingga Rasul menyebutkan nanti di hari akhir itu, kalau kita saat di dunia ini baik akhlak kita, tak ada yang bisa membandingi, ya, yang bisa membuat timbangan kebaikan kita berat seberat. Paham, Pak, ya? Jadi kalau timbangan kebaikan kita ingin berat, isilah dengan akhlak mulia. Tak ada yang bisa ngebandingi. Paham, Pak, ya? Jadi sikit tapi luar biasa. Kapas, tahu kapas, Pak, ya? Kapas, busa, oh, segede inilah, segede ruangan imam nih. Itulah batu, tahu segede lah, segede kerbau aja. Kalau ditimbang dengan kapas yang segunung itu, kira-kira gedean mana timbangan, beratan mana? Batu, nah, gitu, Pak. Kan ditimbang, ya, timbang itu kan itu. Jadi bobot akhlak mulia itu gitu, kayak batu ditimbang dibandingkan dengan kapas. Banyak kapas, tapi kalau ditimbang ringan aja. Batu segede kebo aja batunya itu, ditimbang wah berapa kali lipat kapas gitu, Pak. Nah, itu. Jadi tidak ada amal kebajikan orang beriman yang akan lebih membuat berat timbangan kebaikannya. Tidak ada yang bisa menandingi akhlak mulia. Salat kita mantap, zakat kita mantap, haji kita mantap, puasa kita mantap tuh. Tapi ini tak akan ada apa-apanya itu semua kalau akhlak kita buruk. Akhlak kita buruk kepada sesama manusia. Kenapa? Ya jadi habis, Pak. Balik ke akhirat nih jadi habis. Itulah yang disebut oleh Rasul sebagai apa? Muflisun. Muflisun, bukan mukhlis. Mim fa lam sin. Muflis pakai fa. Muflis tuh gitu, yang bankrupt. Orang bankrupt tuh gitu, banyak mikul kebaikan gitu kan, banyak sholatnya, banyak sedekahnya, banyak pergi hajinya, sering pergi umrohnya gitu kan, tapi dia tak berakhlak.
dengan manusia, cakap kasar, cakap menyakitkan, gitu kan, muka masam, kikir kedekut. Balik ke akhirat kan mau bawa sholat pahalanya banyak, haji pahalanya banyak, tapi sekali perhitungan, kamu menzolim dia nih, kasihkan malaikat pindahin kebaikan salat dia situ, tuh bankrupt dia. Tapi kalau akhlak mulia, kan gitu, kan otomatis kalau akhlak mulia ini kan berarti jarang menzolim orang dong, gitu kan? Jadi jarang dia mengambil hak-hak orang dengan tidak benar. Kalau akhlak mulia gitu kan? Awas Pak, kalau senyum-senyum untuk maling itu bukan akhlak mulia. Muka ramah, tapi tujuannya supaya dompet itu lenyap dari dia, kan bisa kan? Abang nih katanya harum, tinggi, cakep, sekali gitu dompet kita hilang dari belakang. Ramah, tapi tujuannya bangsat. Itu bukan akhlak mulia. Maka harus ingat ya, akhlak mulia itu yang kemarin itu, akhlak tuh hay'ah rasikhah ya, bukan yang kita pahami selama ini makna akhlak tuh. Hay'ah rasikhah fil qalbi tasduru anhal af'al bisuhulatin wa yusrin min ghairi fikrin wa ru'yah. Kondisi hati ya yang menjadi pendorong munculnya perbuatan-perbuatan. Kalau yang di hati itu baik, maka muncul perbuatan ucapan baik tanpa banyak mikir, tanpa harus merenung, buat jangan, senyum jangan, baik jangan. Kalau itu belum jadi akhlak. Paham Pak ya? Itu. Jadi baiknya itu, murah senyumnya itu, dermawannya itu ya, itu tak dibuat-buat, memang muncul dari dorongan hati. Luar biasa Pak ya. Nah ini ulang lagi Pak ya, ini harus jadi kaidah kita, harus menjadi kaidah orang beriman kan. Ma min syai'in asqala fi mizanil abdil mu'mini yaumal qiyamati min husnil khuluqi. Tidak ada sesuatu pun yang bisa membandingi akhlak mulia dalam hal memberatkan timbangan kebaikan orang beriman di hari kiamat. Jadi yang paling berbobot nih ini, itu Pak ya, paling berbobot, bisa membuat timbangan kebaikan kita berat seberat-beratnya ketika akhlak mulia kita ditimbang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sodakohnya tak pernah karena tak ada duit, gitu kan? Haji apalagi, umroh apalagi, yang ada tuh hanya sholat, hanya puasa, tapi akhlaknya mulia dengan manusia, betul lah, mulia dengan akhlak, dengan Allah. Itu Pak bisa berat timbangan kebaikannya. Ngalah-ngalahin orang yang banyak jihadnya, ngalah-ngalahin orang yang banyak pergi umrah, gitu Pak. Ini jadi akhlak mulia ini harus menjadi apa? Priority kita. Karena tanpa modal tapi bisa membuat bisnis akhirat kita untung besar, gitu loh. Akhlak mulia ini kan modalnya sedikit Pak, betul lah. Tak beratus juta mungkin enggak akhlak mulia itu. Itu Pak ya. Mulailah dari diri kita kepada keluarga terdekat, betul lah. Insyaallah kalau kita dah mulia dengan anak, dah mulia dengan ibu bapa, dah mulia dengan istri dalam berakhlak, insyaallah lah ya, mulialah kita memperlakukan orang lain. Selanjutnya kata Abi Darda, Rasulullah SAW bersabda demikian, wa innallaha yubghidul fahishal badhiya.
dan sesungguhnya Allah Azza wa Jalla membenci al-fahisha, orang yang berkata keji, al-badhiya, orang yang berkata kasar. Sekali lagi, wa innallaha, dan sesungguhnya Allah, yubghidu, membenci Allah, al-fahisha, orang yang berkata keji. Fahis tuh. Al-badhiya, orang yang berkata kasar, kotor. Allah Subhanahu wa ta'ala membenci orang yang kata-katanya jorok, ya, fahis itu. Fahis itu biasanya seks, ya, fahisyah. Al-badhiya, yang kata-katanya itu rodi al-kalam. Rodi al-kalam itu kata-kata kasar, kata-kata yang apa ya, tak enak lah, tak menyenangkan. Kan telinga kita nih ada dauk bahasa, ya, ada rasa berbahasa. Maka Al-Quran ngasih contoh, Pak. Tahu kan? Itu kan agak-agak tak enak didengar, ya. Itu apa bahasa Melayunya? Berak, ya, berak. Babe, pipis, kencing, nah, kurang nyaman, ya. Ustadz lagi makan dengan saya kan, saya bilang, Ustadz saya permisi ya, mau berak dulu, kira-kira semana kan? Waduh, tadinya enak nih makan nih kan, karena saya bilang berak, jadi langsung bayangan dia tuh ke WC kan. Coba kalau saya bilang, Tad, permisi ya, ke belakang dulu. Ustadz tak usah nanya, mau ngapain, tak usah, dah paham tuh ke belakang. Nah, Quran membahasakan berak tuh, pipis tuh al-ghaid. Au jahadum minkum minal ghaid. Atau datang salah seorang dari kalian dari belakang. Nah, ini kinayah untuk apa? Untuk perbuatan tadi, berak, pipis. Kan yang apa nama? Yang mengharuskan kita wudu atau tayamum itu aujahadum minkum minal ghaiti aula mastumun nisa, kan gitu kan? Atau salah seorang kalian datang dari belakang. Nah, datang dari belakang ini kinayah. Kinayah tuh bahasa bukan sesungguhnya, ya. Itu kinayah tuh apa yang diucapkan tuh kelazimannya. Orang tuh biasanya dari belakang tuh apa, Pak? Gitu. Karena WC itu biasanya bukan di depan rumah kan, di belakang rumah. Saya ke belakang dulu. Mohon maaf, tak terangkat tadi teleponnya, saya lagi di belakang. Lagi di belakang tuh boleh jadi kan, lagi makan di dapur, lagi apa, lagi di WC kan. Nah, kalau bilang dari belakang, oh berarti dia lagi ada hajat di WC. Itu, Pak. Jadi Allah tak senang dengan radi al-kalam, kata-kata kasar, kata-kata jorok, kata-kata kotor gitu. Meskipun dakwah loh, apalagi bukan dakwah yo, dakwah aja, dakwah itu ngajak orang baik gitu. Kayak saya nih, kayak saya, saking bencinya saya dengan Ustadz Ali ini, oh sampai kasar saya cakap, misalnya kan, dibilangnya wah bangsat lah. Oh, itu bangsat tuh kasar, Ustaz. Radi al-kalam, dasar bajingan kau. Wah, ini contoh aja nih, bukan untuk ditiru ya. Hah? Radi al-kalam, radi, oh, bajingan, bangsat, apa lagi?
Hah? Oh, itu. Apalagi sampai berani kita menyebut binatang kaki 4 dengan orang atau binatang kaki 2. Oh, itu udah luar biasa. Badhi. Ya. Ini biasanya itu akhlaknya Badawi. Badawi ini orang Arab pedalaman yang tidak memiliki etika. Oh, jadi orang yang mengikuti ajaran agama Islam ini, orang yang mengidolakan Rasulullah SAW ini, di antara karakternya ini husnul khuluq, kemudian membenci al-fahish al-badhi minal kalam, ucapan keji dan ucapan kasar kotor daripada ucapan. Itulah. Nah, maka kalau ada orang menawarkan konsep hirup Rasulullah tapi cakapnya dah kasar, cakapnya dah penuh kekejian, tidak menghargai sesama manusia, ini kita angkat tangan dulu. Oh, mohon maaf Pak, Bapak aja duluan, kami belum mau ngikut. Kenapa? Karena yang paling prinsip dari cara hidup Rasul yaitu husnul khuluq, memiliki akhlak yang mulia. Dia ngajak dengan kita, yuk kita ikuti jalan hidupnya Rasulullah. Tapi dia berakhlak kasar, bercakap kotor, bercakap jijik, bercakap keji. Ini kita angkat tangan dulu. Aduh, mohon maaf Pak, belum bisa mengikuti ajakan Bapak. Kenapa? Kok yang diajak ngikut Rasul, betul lah? Tapi dengan sesama manusia tidak ada penghargaan. Paham dah Pak? Nah, gitu. Kalau radi al-kalam itu kan dengan orang Kak, betul lah? Melontarkan ucapan kasar itu kan kepada manusia berarti, betul lah? Nah, itu. Tak mungkin kita bercakap kasar dengan binatang kan? Itu kita bercakap kasar itu pasti dengan manusia. Ini penting nih Pak. Ya penting nih, ini prinsip loh Pak dalam kita beragama. Itu. Di akhlak nih luar biasa. Ya, akhlak nih bukan ajaran yang kecil loh. Akhlak nih ajaran yang luar biasa. Dan kadang Pak, sejelas apapun kita memahamkan sesuatu dengan orang, kalau tidak dibarengi dengan akhlak mulia, mohon maaf, lambat orang ikut. Itulah. Tapi kita biasa-biasa aja, betul lah? Tapi akhlak kita luar biasa. Itu tak payah sampai panjang urat leher kita, digini aja mau dia. Itu Pak. Maka Rasulullah SAW oleh Allah Azza wa Jalla dalam Quran diimtinan tuh Allah membeberkan anugerah-anugerah yang telah Allah berikan kepada beliau sehingga dakwah beliau ini sukses. Di antaranya tuh apa? Karena saya, kata Allah, membuat dirimu punya hati yang lembut dengan pengikut. Fabima rahmatim minallahi linta lahu walau kunta faddan ghalidhal qalbi lam faddu min hawli fa'fu anhu. Semata-mata karena kasih sayang Allah lah kamu punya hati yang lembut terhadap orang-orang yang menjadi pengikutmu. Andai kamu fadwan, keras hati, keras cakap, ghalidhal qalbi, keras hatimu, lan faddu min haulik, orang-orang tuh akan meninggalkanmu Muhammad. Oh. Ini imtinan dari Allah dengan Rasul. Kesuksesanmu tuh Muhammad bukan karena kamu orator, bukan karena pidatomu berapi-api, gitu loh. Tapi karena kamu lintalahu, kamu punya hati yang lembut, penuh kasih sayang dengan mereka. Kan akhlak nih, akhlak mulia. Padahal Rasul tuh Pak, memang
Orator ulung. Orator ulung itu artinya percakapannya itu dipahami, tidak memerlukan waktu yang panjang. Rasul itu terkenal memiliki keistimewaan apa? Jawami'ul kalim. Oh, Jawami'ul kalim itu apa? Ucapannya itu sikit tapi berbobot. Oh, gitu. Sikit tapi berbobot. Kayak kemarin kan, inna min khiyarikum ahsanukum akhlaqan, kan sikit aja, betul lah. Orang hebat di antara kalian itu adalah orang yang paling baik akhlaknya di antara kalian. Oh, kan luar biasa tuh, perlu berpikir, gitu kan? Kayak orang paham. Nah, tapi Allah ucapkan, sampaikan dengan Rasulullah, kesuksesan dakwahmu itu karena layyinul qulub, kamu memiliki hati yang lembut, ya. Oleh karena itu Rasul paling tak senang memaki-maki orang, ya. Rasul itu paling tak senang melaknati orang, gitu ya. Itu apa, ngedoain buruk orang, tak ada itu, kecuali untuk peristiwa-peristiwa yang memang luar biasa. Itu pun terjadi pernah kan, tapi bukan jadi akhlaknya, insidental aja itu. Kan insidental, hanya terjadi sekali dua kali. Ya, sampai dalam kunut najilahnya tuh gitu ya. Ya Allah, laknat kaum manu. Kenapa? Ya tega benar lah, utusan Rasul di plaza semuanya. Betul lah, oh, kan luar biasa. Itu biadab, betul lah, biadab. Itu. Ya kalau masih seiman, masih jelas-jelas syahadat, ya salah-salah sikit ya jangan dilaknat lah. Jangan dikutuk, jangan didoain mati. Saking bencinya saya dengan Ustadz Ali di pengajian tuh, mari kita doakan Ustadz Ali Yunahar itu segera mati gitu. Itu bukan akhlak Rasul itu. Padahal masih syahadat loh. Nauzubillahi min, dia belum mengikrarkan keluar dari Islam. Gitu Ustaz, tak boleh itu, bukan akhlak Rasul SAW. Paham ya? Nah, ini penting Pak, ini prinsip loh, ya. Bukan hanya mutaba'atur Rasul itu bukan setakat bagaimana cara sholat yang benar, bagaimana cara haji yang benar, tapi bagaimana bercakap yang benar, bagaimana bersikap dengan sesama manusia yang benar, itu prinsip juga. Jelas, itu prinsip juga. Lanjut ya. Nah, itu kan berulang-ulang ini ucapan ini, karena memang akhlak itu kan muaranya kepada hal-hal seperti itu. Lanjut ya. Itu di riwayat siapa itu? Di riwayat Imam At-Tirmidzi, ya. Status hadisnya haditsun shahihun. Hadis ini sahih. Ya artinya Ustaz, tak payah nanya lagi itu hadisnya tuh macam mana tuh kualitasnya Pak Rustam, udahlah saya kasih tahu kan, sahih nih Tad. Makanya penting diutarakan kan. Lanjut ya. Tad, apa Tad? Dalam hal berdakwah, menggampangkan untuk mengatakan seorang bid'ah itu apakah bagian daripada buruk akhlak? Mereka berpikir karena mereka mengikut sunnah Rasul, berarti dakwah mereka kan seakan-akan menyertai sunnah Rasul. Bukan mereka yang menjadikan amalan lain. Oke, paham saya. Jadi gini Ustaz, penting untuk kita pahami dulu, nah, perbuatan orang itu sebelum kita lakukan amar ma'ruf nahi munkar. Harus pahami dulu, harus ada dialog dulu. Boleh jadi orang tuh tak tahu, betul? Boleh jadi orang tuh punya dasar, ya, punya dalil.
Maka penting klarifikasi sebelum kita menyampaikan statement bahwa perbuatan itu menyimpang dari ajaran Allah, gitu loh. Paham ya? Nah, itu. Nah, jadi jangan dulu di oven ya, jangan dulu dikemukakan di depan umum sampai kita melakukan klarifikasi kepada pelaku, gitu ya. Nah, itu. Kalau dalam hal keilmuan sebenarnya bukan hal-hal baru ya, pertentangan seperti ini. Paham enggak? Ya, di antara orang-orang yang diberi gelar al-imam, al-hafidh, betul? Dalam pemahaman tuh kata ini tak boleh, kata ini boleh. Karena nas ayatnya, nas hadisnya itu tidak menyebutkan secara khusus perbuatan yang diklaim menyimpang, gitu loh. Dia hanya mengambil dalil umum, dalil umum, dalil umum, gitu kan. Nah, untuk hal ini didalili dengan dalil umum. Kecuali jelas-jelas, gitu kan, Rasul menyebutnya perbuatan tersebut secara khusus sebagai bagian yang dilarang, kan gitu. Nah, maka mungkin tidak akan begitu banyak perbedaan pemberian hukum, itu ya. Nah, jadi penting klarifikasi dulu, ya, klarifikasi dengan pelakunya. Nah, dasar apa, gitu loh. Nah, itulah kadang miskomunikasi dalam dakwah gitu. Jadi kita menilai orang dari jauh, ya, menilai orang dari jauh lalu kita memvonis. Itulah. Nah, itu harusnya kayak di pengadilan kan, itulah kayak di pengadilan. Terdakwanya didatangkan dulu, ditanya apa, gitu kan, benar tidak, ya. Lanjut tadi ya. Hadis ke-7 dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, kata beliau, su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam an aktsari ma yudkhilun nasa al jannata. Rasul sallallahu, utusan Allah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya oleh penanya, ya, pernah ditanya oleh seorang penanya. Tak disebutkan di sini siapa yang bertanya. Apa yang ditanyakan tuh? Aktsari ma yudkhilun nasa al jannah. Mungkin dalam bahasa kita pertanyaannya begini, wahai utusan Allah, apa yang kebanyakan menjadi penyebab manusia masuk surga itu apa? Oh, itu. Kebanyakan manusia tuh Rasul masuk surga tuh karena apa gitu? Oh, itu. Asbabnya tuh apa? Penyebabnya tuh apa? Apa konsep? Wah, gitulah ya bahasa kerennya. Konsep gitu, kiat-kiat, oh gitu kan, agar orang tuh bisa masuk surga. Apa jawaban Rasul? Taqwallahi wa husnul khuluqi. Taqwallahi wa husnul khuluqi. Kebanyakan orang dimasukkan oleh Allah ke dalam surga itu karena sewaktu hidup di dunia itu orang tuh pertama bertakwa kepada Allah, yang kedua baik akhlaknya. Oh, baik akhlak. Takwa dan baik akhlak nih Pak, itu macam apa? Macam dua sisi mata uang gitu. Ada satu, pasti ada satunya. Bernilai yang satu itu kalau yang sebelahnya ada. Artinya orang yang bertakwa itu ya hampir bisa dikatakan akhlaknya baik. Paham ya? Nah itu kebanyakan manusia itu dimasukkan oleh Allah ke dalam surganya itu karena di kehidupan dunianya dia satu punya takwa Allah, yang kedua dia baik akhlak. Apa tuh takwa itu, Pak? Takwa itu apa? Kan sering kita dengar Pak Ustadz kita di mimbar nih, apa tuh takwa? Kali lagi tadi, mengikuti perintah Allah atau menjalankan, ya, menjalankan perintah Allah dan meninggalkan larangan. Tadi
saya tak maling nih, malam ini saya belum maling nih, dan tak pernah ya, hari malam ini belum ada, mudah-mudahan tak buat ya. Tapi tak malingnya saya malam ini nih karena tak ada kesempatan. Karena ustadznya masih terjaga. Kalau ustadznya dah lelap, ku colong lah tuh. Kira-kira tak maling saya tuh kan ninggalin larangan dong. Takwa bukan? Tidak ya? Sepakat ya? Oke. Terus saya sholat nih di sini kan, tadi sholat kan meskipun terlambat. Ngapa saya sholat? Karena saya nak ceramah. Malulah kata orang, apa nanti kata. Masa ceramah tak sholat? Kira-kira sholat saya tadi takwa bukan? Kan buat sholat tuh, buat perintah kan, buat perintah Allah kan tadi saya kan. Takwa bukan? Apa Ustaz? Tidak. Tidak ya? Yakin? Oh. Nah maka Rasul pernah berkhutbah ya, berkhutbah. Rasul sampai at-taqwa hahuna, 3 kali beliau. At-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna. Yashiru ila sadri salasa marrat. Takwa tuh di sini. Takwa tuh di sini. Takwa tuh di sini. Rasul ketika bilang huna makan isyarat. Kata rawi yashiru ila sadri salasa marrat. Beliau menunjuk dadanya 3 kali. Artinya bukan di dada yang ada iga, di hati. Takwa itu ternyata perbuatan hati. Perbuatan hati. Hati yang meyakini Allah mengawasi, hati yang meyakini Allah mencatat apa yang kita buat, hati yang meyakini Allah akan memintai pertanggungjawab. Nah itu takwa. Nah jelmaan dari keyakinan itu ke sini, cakap mulia. Kenapa kau cakap mulia? Tuhanku melihat aku, dia akan minta pertanggungjawab. Maka dipaksain, geram. Tapi kalau aku cakap kasar, marah Tuhan. Maka akhirnya dia, gitu. Yang memaksa itu keyakinan dia Allah memperhatikan, bukan orang, gitu loh. Paham tidak Ustaz? Maka belum tentu perbuatan yang zahirnya mengikuti perintah belum tentu dinilai Allah sebagai ketakwaan kepada. Karena takwa itu ternyata zahir dan batin. Batinnya tadi hati, zahirnya perbuatan yang sesuai dengan perintah, perbuatan yang meninggalkan larangan Allah. Paham ya? Ini kan kebaikan nih, zahir kan? Baru bernilai ketakwaan di sisi Allah ketika yang menjadi dasar perbuatan baik ini adalah takwa, gitu loh. Saya sodakohan nih dengan Ustaz. Saya umumin, saya sodako dengan Masjid Sakinah 65 juta. Insya Allah 4 bulan kemudian saya akan tambah lagi 69 juta. Tinggal hitung sendirilah berapa kan? Berapa Ustaz? Capek kan ngitungnya tuh kan? Tapi kebaikan yang saya buat itu kan imtithalul awamir, menunaikan perintah. Tapi yang mendorong saya buat itu bukan keyakinan Sang Maha Pencipta meridoi, melainkan karena saya ingin mendapatkan saham dari ketua, saham dunia saya. Paham? Takwa tak sedekah saya tadi? Bukan bagian dari ketakwaan. Awas, tidak untuk menilai perbuatan orang ya. Takwa itu kan untuk menilai perbuatan diri sendiri. Ini takwa bukan ya yang kuat. Paham ya? Jadi motivasi takwa itu, motivasi yang mendorong raga kita,
taat kepada perintah Allah. Ya. Motivasi, satu motivasinya karena Tuhan kita sadari memperhatikan, mencatat dengan tidak terlewatkan, akan memintai pertanggungjawab. Nah, maka di sabda terkenal Rasul, ittaqillaha haitsuma kunta. Bertakwalah engkau kepada Allah dimanapun dan kapanpun engkau berada. Nah itu ya yang membuat orang banyak masuk surga ini, karena di kehidupan dunianya dia takwa kepada Allah. Ya. Yang kedua husnul khuluq. Ya, yang membuat orang banyak masuk surga ini karena budi pekerti dia, akhlak dia ini saat di dunianya baik. Coba, baik. Selanjutnya wasu'ilan aktsarima yudkhilun nasan nara. Dan Rasulullah SAW pernah juga ditanya oleh penanya tentang apa penyebab manusia itu menjadi penghuni neraka. Faktor-faktor apa Rasul yang paling banyak menjadi penyebab orang masuk ke dalam neraka? Maka Rasul menjawab, al-famu wal farju. Al-famu ini Pak, mulut, pamuka, mulutmu. Wal farju, dan parjimu. Parji mah sudah bahasa Melayu ya. Parji apa ya, kemaluan. Mulutmu dan kemaluanmu itu menjadi aktsarima yudkhilukan nar. Kebanyakan penyebab manusia dimasukkan ke dalam neraka Allah itu karena dia tak pandai menjaga mulut. Cakap berarti di mulutnya apa? Cakap, apalagi makan, betul lah. Ke perut langsung atau ke mulut dulu? Ke mulut dulu. Demi memenuhi mulut dengan makanan kita halalkan segala cara. Demi memuaskan rasa kita katakan semua ucap. Perhatikan Ustaz, di surat pendek ya, namanya surat Al-Humazah. Allah janjikan ada lembah dalam jahanam yang telah kusiapkan untuk orang-orang yang meliarkan mulutnya, mengumpat dan menggunjing. Wailul likulli humazatil lumazah. Ada lembah di jahanam. Jahanam tuh Pak, itu ikon neraka yang paling dahsyat. Kita yang paling kita kenal kan neraka tuh jahanam, betul lah. Padahal banyak lagi loh Pak. Hutama, lava. Kita ngertinya jahanam aja. Kan neraka tuh punya tingkat. Ya kayak hotel di Tanjung Pinang kan ikonnya CK, oh gitu. Di CK enggak tinggalnya. Padahal ada Aston, ada Kompot, ada Surya. Nah, kenapa? Karena dia lebih dari yang lain kan gitu. Nah, Jahanam aja ngertiin neraka, padahal banyak. Ada lembah di Jahanam kata para ulama menafsiri wail yang telah disiapkan Allah untuk siapa? Humazah. Humazah itu dari hamzun dan lumazah lamzun. Asalnya hamzun dan lamzun itu adalah al-kasrul hissi. Geram saya pecahkan. Nah, ini hamazah namanya. Paham ya? Itu saking geram nengok itu tuh gini sampai hancur. Nah, itu lamazah namanya. Kemudian diambil dari kata itu untuk istilah manusia yang mengobrak-ngabrik kehormatan orang lain dengan menceritakan keburukannya di belakang pelakunya. Contoh nih, itulah saya kan ceramah di sini. Karena satu dan lain terperosok saya dalam salah. Ustadz cakap di sini, oh cakapnya baik kata Ustadz kan.
kelaku macam itu. Itu namanya humazah. Kalau lumazah depan mata saya, brengsek. Oh, dibilangnya saya brengsek di depan mata saya, itu lumazah namanya. Paham tak? Allah siapkan jahanam, lembah dalam jahanam spesial untuk humazah. Humazah siapa? Ini yang tak bisa mengendalikan nafsu mulutnya. Habis Pak. Ya, insyaallah pekan yang akan datang. Mudah-mudahan Allah memberi hidayah ya untuk kita bisa berakhlak mulia. Amin ya rabbal. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.